Jakarta memberi kesempatan kepada orang Papua untuk melakukan referendum. Apakah tetap bersama Indonesia atau membangun negara Papua sendiri? Nah, pernyataan sikap itu diluncurkan pada 21 Juli tahun ini. Undang-undang otonomi khusus untuk Papua ditentang oleh hampir seluruh masyarakat di tanah Papua. Bahkan Lukas NMB, Gubernur Papua, Majelis Rakyat Papua dan Papua Barat, OLMWP, Free WP, WPCC, Solidaritas Perempuan Papua, Pemuda dan Mahasiswa Papua, semua menolak otonomi khusus Jilid 2. Di antara mereka ada bahkan yang mengibaratkan Otsus hakikatnya sebuah peti mati, coffin untuk rakyat Papua. Juga ada yang mengibaratkan otonomi khusus itu seperti makanan beracun yang berakhir dengan kematian Papua. Dewan Gereja Papua, BPCC, juga menolak Otsus Jilid 2 dengan alasan karena dirancang sepihak oleh Jakarta. Refleksi tahunan yang dipublikasikan pada 5 Juli tahun ini bertema Tuhan Otsus dan pembangunan Indonesia di Papua sudah mati. Tema itu menunjukkan kekesalan dan kemarahan masyarakat Papua yang kini sudah sama cerdasnya, sama pintarnya, sama tajamnya dengan masyarakat suku-suku lainnya di Indonesia. Sungguh sangat gegabah bila di antara kita ada yang masih menganggap seolah saudara kita di Papua kalah cerdas dan kalah pintar dibandingkan dengan suku atau etnik lainnya. Perkembangan cukup mengagetkan adalah apa yang terjadi di kantor Dewan Adat Papua, Bidap Expo Wamena pada 22 Juli tahun ini. Tatkala diumumkan sebuah petisi namanya Peluncuran Petisi Rakyat Papua Tolak Otsus Jilid 2, dan yang hadir tidak sembarangan. Tokoh-tokoh seperti Philip Karma, Yosefa Alomang, Dewan Adat Papua, perwakilan akademisi Uncen, dan 23 organisasi pergerakan yang terdiri dari LSM dan berbagai organisasi akar rumput. Philip Karma mungkin lebih berpengaruh dari Benny Wenda karena ketekunannya di dalam menanamkan kesadaran Papua bahwa Papua bisa mandiri, terhormat, dan lebih punya masa depan daripada terus bersama Indonesia dengan segala alasan dan argumen. Sementara Mama Alomang atau Yosefa Alomang dianggap sebagai Ibu Kartini Papua, tokoh wanita yang sudah sangat sepuh tetapi berani menentang PT Freeport itu tidak pernah lelah membangun rasa percaya diri rakyat Papua. Nah, saya melihat dukungan internasional pada upaya Papua melepaskan diri dari NKRI juga semakin luas, terutama di kampus-kampus di dunia barat, di Australia, Inggris, dan Amerika. Hampir semua negara Melanesia mulai terbuka juga mendukung perjuangan kemerdekaan Papua. Pada 30 Juli tahun ini, rakyat Vanuatu di samping merayakan kemerdekaannya yang ke-40 juga menyatakan dukungan Vanuatu untuk kemerdekaan Papua dan Papua Barat. Pada 23 Juli tahun ini ada pawai ribuan orang di kota Port Vila yang membawa dua bendera, bendera Vanuatu dan bendera bintang kejora Papua. Dalam setiap forum internasional, Vanuatu secara konsisten menyatakan dukungannya pada kemerdekaan Papua dan Papua Barat. Memang bagaimana masa depan Papua Barat dan Papua tidak ada yang sanggup meramalkan. Hanya saja dalam sejarah bangsa-bangsa sejak dulu sampai sekarang ada sebuah keajekan atau katakanlah lebih tegas lagi sunatullah, bahwa setiap kekuasaan atau rezim penguasa yang tidak peduli pada keadilan
pasti akhirnya roboh atau runtuh. Soal kapan bukan urusan manusia. Manusia hanya berusaha, hasil akhir di tangan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa.